Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Kitab ini membahas tentang akidah Islam, yang pada kesempatan kali ini kita membahas satu nama Nabi dengan sedikit sejarah singkatnya dari 25 Rasul yang wajib diketahui oleh orang yang sudah mukallaf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Nabiullah Zakaria. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ya ain shad, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dan seterusnya dari surat Maryam. Dari awal surat Maryam ini Allah menceritakan kisah tentang Nabi Zakaria. Dikatakan dalam sejarah bahwa Nabi Zakaria diperkirakan hidup di masa sekitar tahun 100 sebelum Masehi hingga sekitar 20 Masehi. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi Zakaria ini menemui masanya nanti kelahiran Nabi Isa juga, nanti juga kelahiran Nabi Yahya. Dikatakan Nabi Zakaria ini termasuk keturunan dari Sulaiman, juga dari Daud, tapi sudah beberapa masa yang berselang. Jadi sebelum Nabi Zakaria ini, Bani Israel dipimpin oleh raja-raja dan nabi-nabi yang lain setelah Nabi Sulaiman, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran mungkin, atau tidak wajib diketahui oleh orang Islam seluruh nabi-nabinya Bani Israel, kecuali yang sudah tertera dalam Al-Quran. Nah, Nabi Zakaria ini kisahnya yang sangat disampaikan di sini, yang disorot oleh Allah untuk kita teliti, untuk kita ikuti adalah kisah ketika beliau ini berdoa idna darabbahu nidaan khafiyya, ketika dia berdoa dengan doa yang pelan atau doa yang lembut. Jadi ketika dia berdoa itu tidak kasar, tidak maki-maki, tidak marah. Kadang-kadang ada orang berdoa tapi seperti memaki-maki, kadang-kadang ada juga yang berdoa seperti marah-marah, sebagaimana sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ada yang berdoa sambil marah-marah. Nah, Nabi Zakaria ini pada kejadian ini itu usianya sekitar 75 atau 77. Para sejarawan mengatakan sekitar itu. Karena apa? Karena qala rabbi inni wa hanal atmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati athira fahab li min ladunka waliyya. Nabi Zakaria ini pada dasarnya sejak awal pernikahannya beliau selalu berdoa untuk dikaruniai keturunan. Dan dikatakan di dalam ini, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah merasa putus asa atas terkabulnya doa saya dari Allah. Selama apa? Kalau kita bayangkan kira-kira umur orang menikah standarnya umur 25. Berarti 25 sampai 75 itu sudah memakan waktu 50 tahun. Dan Nabi Zakaria tidak pernah putus berdoa untuk diberikan anak. Sebagaimana orang yang menikah mesti ingin diberi karunia anak. Ini 50 tahun, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, dan tidak ada rasa menyesal atas doa-doaku kepada Allah meskipun belum dikabulkan pada saat itu.
Hingga kemudian kisahnya ditulis ini adalah ketika sekitar umur 75. Kita bisa bayangkan kenapa dikatakan ini wahanal atmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Tulang-tulang belulangku sudah mulai rapuh dan rambutku sudah menyala dengan warna putih atau sudah beruban. Kemudian walam akun bidu'aika rabbi syakiya, dan aku terus menerus melakukan permintaanku kepada Engkau wahai Allah. Wa inni khiftul mawaliya. Kenapa beliau berdoa seperti itu? Karena takut di belakangnya nanti Bani Israel ini tidak ada yang mengendalikan agamanya. Ketakutan karena di antara saudara-saudara dari Nabi Zakaria ini pun banyak yang sudah mulai melenceng. Maka khawatir kalau nanti tidak ada penerus perjuangan untuk menegakkan tauhid di kaum Bani Israel. Kemudian wa kana imra'ati akhiron, istri dari Nabi Zakaria ini sejak beliau menikah sudah diketahui bahwa istrinya itu mandul. Jadi sudah lengkap Pak. Kira-kira kalau orang punya istri yang mandul ketika berdoa itu mungkin antara percaya dan tidak percaya. Jadi kadang setengah putus asa. Kalau kita sebagai orang biasa ketika istrinya mandul, mungkin dia sudah tidak berdoa minta keturunan, karena menganggap sudah tidak mungkin lah itu terjadi wong istrinya mandul. Ini Nabi Zakaria lebih kompleks lagi Pak. Sudah mandul sejak muda, sekarang sudah tua, sudah 50 tahun pernikahannya. Bisa kita bayangkan, sudah mandul, menapus pula, kira-kira sudah selesai. Jadi dikatakan dalam sejarah itu istrinya Nabi Zakaria itu tidak pernah haid. Jadi kemungkinan kecil kesuburannya. Kemudian yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alnu rabbi radiyan. Kemudian permintaannya itu dengan permintaan yang baik, semoga engkau ridhoi orang yang engkau ridhoi dan mewarisi keluarga Yakub, waj'alnu rabbi radiya, dan jadikanlah anak itu wahai Rabb yang engkau ridhoi. Ya Zakaria inna nubasyshiruka bi ghulamin ismu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kemudian saat Nabi Zakaria ini sedang sholat, di dalam sholatnya, meskipun sholatnya mungkin berbeda dengan kita ya Pak. Sholatnya Nabi Zakaria kalau sepengetahuan saya itu mungkin berdiri dan menghadap kiblatnya sambil berzikir gitu, kira-kira seperti itu. Tidak bisa saya gambarkan, mungkin lebih dekatnya mungkin seperti sholat-sholatnya orang Bani Israel, kira-kira seperti itu. Meskipun nggak tahu seperti apa dulunya. Nah, di saat sholat itu kemudian Nabi Zakaria mendapat wahyu, inna nubasyshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria, saya memberi kabar gembira, atau kami memberi kabar gembira akan seorang anak yang bernama Yahya. Walam naj'al lahu qablu min qablu samiyya, dan tidak ada seorang anak pun yang bernama Yahya sebelum anakmu ini. Jadi Nabi Yahya ini awal manusia yang bernama Yahya, ya anaknya Nabi Zakaria ini. Sebelumnya tidak ada. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akhira wa qad balagtu minal kibari intiyya. Secara logika ketika diberi kabar seperti itu, mesti kita bertanya, ya Rabb, bagaimana mungkin saya punya seorang anak sementara saya adalah orang yang sudah tua dan istri saya pun adalah orang yang mandul. Kemudian qala kadzalika, kemudian Jibril melanjutkan wahyunya, ya seperti itulah Allah kalau berkehendak. Qala rabbuka wa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi jali ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Kemudian benarkah itu dari Allah? Mungkin ketika kita mendapat ilham, mendapat informasi, itu kan butuh diverifikasi Pak. Termasuk mungkin informasi-informasi yang sangkut pautnya dengan masalah-masalah besar dan di luar logika. Contoh,
Di kisahnya Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, tentu juga itu harus diverifikasi, mimpi sampai berkali-kali. Kemudian Nabi Zakaria pun juga seperti itu. Karena apa? Dari awal Nabi Zakaria berdoa minta anak yang di saat itu dengan suara yang lirih. Para mufasir mengatakan lirihnya suara itu bisa saja dikarenakan Nabi Zakaria yang sudah sepuh, karena sudah tua, ketika berdoa maka suaranya agak pelan. Ada juga yang mengatakan bahwa lirihnya Nabi Zakaria berdoa minta keturunan itu karena takut terdengar oleh rekan-rekan yang sesama sedang sholat, takut nanti menjadi bahan candaan, minta yang mustahil, kira-kira seperti itu. Karena apa? Wong istrinya sudah kelihatan jelas mandul, dia sudah tua, lah kok berdoa minta anak. Kira-kira kalau kita di sampingnya itu bisa ketawa, Pak. Nah, untuk menjaga itu maka dikatakan idna darabahu nidaan khafiyah. Jadi berdoanya pelan-pelan, kalau bisa sih tidak terdengar yang lain, karena permintaannya ini sudah di luar nalar atau di luar kebiasaan yang seharusnya. Lalu kemudian ketika diberi kabar gembira, sebagaimana kita mungkin juga kaget, bagaimana bisa ya? Kira-kira seperti itu, pertanyaan yang wajar sebagai manusia. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya seperti itu, wong kamu aja menciptakan kamu yang dulunya tidak ada bisa, apalagi yang sudah ada bapak ibunya. Kalau kemudian Nabi Zakaria ini minta, berilah saya tanda, apakah tanda-tandanya ketika anak saya itu akan lahir? Maka dikatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Maka tanda-tandanya adalah ketika kamu tidak bisa bicara dalam masa 3 hari atau 3 hari 3 malam yang sawiyya, yang sama. Jadi dalam keadaan yang sehat, tidak sakit tapi tidak bisa bicara. Fakharaja ala qaumihi minal mikhrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratahu wa asyiya. Kemudian Allah mewahyukan banyakilah bertasbih di saat pagi dan di saat sore. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahul hukma sabiyya. Dikatakan bahwa kita ketika melihat sirah Nabi Yunus kemarin juga dikatakan bahwa seandainya saja dia tidak termasuk orang-orang yang memperbanyak tasbihnya atau tidak banyak tasbihnya, maka akan dibiarkan oleh Allah di dalam perut ikan paus itu hingga yaumi yub'atsun. Maka kemudian ketika Nabi Zakaria sudah diberi kabar gembira itu, untuk menanti datangnya anak yang diharapkan sesuai dengan doanya itu, disuruh memperbanyak tasbih kepada Allah di saat pagi juga di saat sore. Nah ini mungkin pada dasarnya kita sudah ada kesunahan-kesunahan yang sudah diajarkan, dikuatkan, atau mungkin ini dasar dari amalan itu, yaitu membaca tasbih minimal setidaknya itu di pagi hari sebelum matahari terbit dan di sore hari sebelum matahari terbit, atau di saat-saat seperti ini kita sedang asar seperti ini. Apalagi ini hari Jumat, bulan Ramadan, itu sudah double-double lagi. Dikatakan Nabi Zakaria kemudian terjadilah tidak bisa bicara kecuali dengan isyarat, padahal kondisinya adalah sehat. Di dalam ayat lain dikatakan, di dalam surat Al-Anbiya, wa Zakaria idna tarabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ini mungkin juga doa yang oleh para ulama-ulama dikatakan, bacalah ayat ini yang banyak, barangkali dengan membaca surat ini atau ayat ini Allah karuniakan anak. Biasanya untuk orang-orang yang agak ditunda mempunyai keturunan. Kemudian di ayat selanjutnya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjuhu, dan al-ayat dikatakan di situ, dan kemudian kami perbaiki istrinya. Di dalam tafsir saya baca bahwa kemudian Allah menjadikan istrinya itu tiba-tiba bisa haid, padahal secara normal sudah menopause, tapi kemudian bisa haid dan kemudian bisa hamil, dan kemudian lahirlah Yahya. Dan Yahya ini nanti di dalam surat ini juga diterangkan lebih sedikit lebih jauh bahwa Yahya itu sejak kecil
itu sudah diberi kebijaksanaan yang tinggi, maka dikatakan ya Yahya khudil kitab biquwwah wa ataina hukma sabiyya. Jadi di saat kecil, ketika dia belum mampu mengangkat kitabnya, itu sudah bijak. Jadi sudah diberi kecerdasan sejak kecil. Jadi sejak kecil itu ketika anak-anak musimnya bermain, dia sudah bijak. Maka disuruh ambillah kitab itu dengan kuah. Jadi paksailah bahwa kitab, saking kalau kita bayangkan mungkin saking kitabnya itu lebih berat daripada kemampuan dia membawa. Kita bayangkan kitab Taurat itu ya mungkin digulung, yang gulungan-gulungan besar seperti itu kan cukup berat. Anak yang kira-kira masih balita atau masih kecil ya keberatan kira-kira ketika membawa kitab itu. Nabi Zakaria dikatakan juga dalam sejarah bahwa Nabi Zakaria adalah seorang ahli kayu atau tukang, kalau kita bahasakan tukang kayu. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Kisahnya Nabi Zakaria itu tidak jauh dengan kisahnya Maryam, karena berkaitan nanti antara Maryam dan lahirnya Yahya, kemudian lahirnya Isa, ini berdekatan. Nabi Zakaria ini adalah orang yang menanggung Maryam ketika Maryam melakukan riyadhah atau melakukan ibadah, di mana sebelumnya orang kaum Bani Israel itu mengharapkan ada kelahiran Nabi dari Imran atau bapaknya Maryam ini, tetapi ternyata yang lahir perempuan, yaitu Maryam itu. Hingga kemudian karena sudah berjanji ibunya itu, siapa anak ini akan saya wakafkan kepada Baitullah. Waktu itu begitu. Baitullah waktu itu masih di Baitul Maqdis atau di Palestina. Lalu kemudian ketika lahir, karena sudah lahir ternyata kok perempuan, itu nanti ada kisahnya lebih jauh di surat Maryam. Dan sudah karena janjinya, akhirnya kemudian Maryam diberikan kepada tempat ibadah, yaitu di Baitul Maqdis. Dan kemudian berebutan siapa nih yang harus menanggung Maryam untuk mencukupi kebutuhannya. Lalu kemudian karena rebutan-rebutan itu, kemudian diambillah solusi terbaiknya, yaitu atau mengundi, kalau bahasa kita mengundi dengan melemparkan pena siapa yang nanti tidak mengalir bersama aliran air, itulah yang akan menjadi penanggung dari kehidupan Maryam. Maka setiap pemuka-pemuka di situ melemparkan penanya, dan ternyata penanya Nabi Zakaria lah yang tidak bergerak mengikuti arus air. Kemudian Nabi Zakaria yang menanggung kebutuhan Maryam. Dan kemudian Maryam dibikinkan sebuah kamar di dekat Baitul Maqdis itu. Hingga kemudian kenapa ini, kalau dalam mufasir mengatakan Nabi Zakaria berdoa seperti ini karena pertama adalah takjub ketika melihat buah-buahan yang ada di kamarnya Maryam yang tidak ada di musim itu. Jadi ketika dia melihat kamarnya Maryam kok ada buah-buahan yang tidak ada pada musim itu, kemudian dia bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan buah-buahan seperti ini? Kata Nabi Zakaria kepada Maryam. Maryam menjawab, itu dari Allah, yarzuqu may yasha. Allah bebas saja, mau ngasih siapa saja. Nah dari situ kemudian semangat untuk berdoanya yang mungkin secara logika itu mustahil, kemudian dikuatkan lagi, ya Allah, saya berikanlah saya anak yang bisa warisi. Ini dalam satu kisah yang diuraikan oleh mufasir begitu. Jadi kemudian diberilah kemudian Yahya. Tentunya Maryam itu juga sudah lama di situ, hingga kemudian disuruh pergi menghindar dari Baitul Maqdis itu untuk diberi wahyu di mana mengandung Isa alaihissalam nanti. Kemudian ada proses-proses yang cukup lama. Maka dikatakan diperkirakan antara kelahiran Yahya dan kemudian antara kelahiran Yahya dan kelahiran Isa ini terpautnya tidak terlalu jauh, hanya mungkin diperkirakan terpaut 6 bulan atau sampai 1 tahun. Jadi perkiraannya begitu, di satu masa itu ada 3 nabi, yaitu Zakaria,
Yahya dan Isa. Nanti kesempatan itu akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya masih banyak kisah-kisah tentang Nabi Zakaria, atau mungkin tentang Nabi Zakaria, Yahya dan Isa di dalam surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Tapi mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang sudah kita kaji pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil hikmah bahwa janganlah sampai kita putus asa atas doa-doa kita kepada Allah. Apapun masalah kita, apapun problem kita, sebesar apapun, bahkan yang tampak mustahil bagi kita, jangan sampai kita menganggap Allah tidak akan memberikan itu sebagaimana orang-orang yang tidak beriman saja. Akan tetapi cobalah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, bahwa tidak pernah putus asa atas ijabah Allah atas doa-doa kita, meskipun toh pada saat ini mungkin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf, walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.